Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dari kelas PTI akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi statistika dalam bidang sosial dan kependudukan, terutama sensus penduduk untuk menganalisis keberadaan penduduk lanjut usia dalam peta penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Anggota kelompok yang pertama ada Helmi Jauhari A dengan NIM 2005097420. Selanjutnya ada Venica Yulia N D dengan NIM 200509743032. Selanjutnya saya sendiri Andika Febriansyah dengan NIM 2005097460. Dan yang terakhir ada Ahmad Musa Firdaus dengan NIM 200509746068. Yang pertama yaitu Tujuan dari sensus ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan penduduk lanjut usia 60 tahun ke atas dalam peta struktur penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki proporsi penduduk lansia di atas angka Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari kajian ini dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan penanganan dan pelayanan penduduk lanjut usia yang ada di Kabupaten Banyumas. Pendahuluan. Data kependudukan merupakan suatu hal yang penting sebagai dasar pengambilan berbagai kebijakan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Struktur penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif dan berkualitas merupakan modal dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penduduk lanjut usia yang semakin bertambah juga perlu diantisipasi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi penduduk untuk menikmati masa tuanya. Apalagi saat ini penduduk usia lanjut semakin meningkat akibat semakin membaiknya angka hidup. Isu penanganan dan pelayanan untuk penduduk lanjut usia perlu terus diantisipasi mengingat keberadaan yang semakin meningkat pesat dari waktu ke waktu. Menurut data BPS di tahun 2020, dalam waktu hampir 5 dekade terdekat, presentasi lansia Indonesia meningkat sekitar 2 kali lipat, yakni menjadi 9,6%, sekitar 25 jutaan, di mana lansia perempuan sekitar 1% lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki. Dari seluruh lansia yang ada di Indonesia, lansia muda yaitu umur 60-69 tahun jauh mendominasi dengan besarnya yang mencapai 63,82%. Lansia madya sebesar 27,68%, sementara proporsi lansia tua sebesar 8,5%. Pada tahun 2019, ini telah ada 5 provinsi yang sudah memasuki struktur penduduk tua, di mana penduduk lansianya mencapai 10%, yaitu di Yogyakarta sekitar 14,5%, Jawa Tengah 13,3%, Jawa Timur 12,9%, Bali 11,3%, dan Sulawesi Barat sekitar 11,15%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk metode penelitian. Jadi, untuk metode penelitiannya, untuk menggambarkan keberadaan penduduk lanjut usia dalam struktur penduduk Kabupaten Banyumas ini, digunakan metode analisis data sekunder yang bersumber dari data statistik Kabupaten Banyumas dalam angka 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Banyumas dengan data utama struktur penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2020 menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Dari data dasar ini bisa dikembangkan banyak analisis data kependudukan. Namun, dalam kajian ini hanya difokuskan pada data keberadaan penduduk lanjut usia 60 tahun ke atas. Sebagai penunjang data juga digunakan referensi hasil sensus penduduk 2020 untuk data nasional maupun regional di Jawa Tengah melalui berita resmi statistik atau BRS yang juga dikeluarkan oleh BPS pusat dan daerah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif
kuantitatif melalui tabel dan gambar-gambar grafik penunjang. Next. Kemudian hasil dan pembahasannya, yaitu seseorang yang disebut lansia, itu yang berumur 60 tahun ke atas, yaitu di negara berkembang, atau 65 tahun ke atas di negara maju. Di antara lansia yang berusia 60 tahun ke atas, dikelompokkan lagi menjadi yang pertama, young old, yaitu 60 sampai dengan 69 tahun. Kemudian old 70 sampai 79 tahun, kemudian old, yaitu 80 tahun ke atas. Menurut Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan Republik Indonesia tahun 2000. Dilihat dari sisi produktivitasnya, lansia dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, dijelaskan bahwa lansia potensial itu merupakan yang masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan biasanya tidak bergantung kepada orang lain. Sementara lansia tidak potensial yaitu lansia yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan biasanya bergantung kepada orang lain. Dalam penelitian ini, kajian penduduk lanjut usia dibatasi pada struktur penduduk Kabupaten Banyumas dan kelompok umur serta keberadaan penduduk lanjut usia, kemudian proporsi penduduk lanjut usia dan trennya, dan seks rasio per kelompok umur dan jenis kelamin, kemudian dependensi atau angka beban ketergantungan penduduk lansia berdasarkan jenis kelamin. Next. Nah, di sini merupakan tabel dari struktur penduduk Banyumas tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Jadi ada di rank kelompok umur dari 0 sampai 4 tahun, itu ada beberapa presentase jumlah dari laki-laki dan ada juga presentasi jumlah dari perempuan. Kemudian ada juga presentase dari keseluruhan jumlah dari laki-laki dan juga perempuan, dan juga ada seks rasio dari rank dari 0 sampai 4 dan atasnya. Kemudian, secara umum dapat disimpulkan dari tabel di atas, yaitu memperlihatkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia di Kabupaten Banyumas itu termasuk tinggi, 13,8% dibanding tingkat provinsi, yaitu sebesar 12,15%, maupun nasional 9,78%. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, artinya proses penuaan penduduk di Kabupaten Banyumas lebih awal terjadi yang membuat proporsi penduduk usia produktif dari 15 sampai 64 tahun juga lebih rendah 68,95% daripada di tingkat provinsi yaitu 70,60% dan nasional 70,72%. Next. Baik, di sini terdapat gambaran dari hasil sensus penduduk untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia pada tahun 2020. Di sini terdapat data dari jumlah penduduk, penduduk usia produktif, dependensi rasio, seks rasio, penduduk lansia, dan penduduk usia kerja. Dari tabel sebelumnya juga dapat dianalisis berbagai kategori kelompok umur berdasarkan jenis kelamin. Nah, dapat dilihat pada tabel di samping. Di sini terdapat kategori kelompok umur. Ada penduduk balita dengan rentang usia kurang dari 5 tahun, ada penduduk non-produktif, penduduk usia produktif dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun, ada dependensi rasio dan penduduk lanjut usia dengan rentang usia lebih dari sama dengan 60 tahun, dan penduduk usia kerja. Berdasarkan tabel di samping memperlihatkan bagaimana posisi penduduk perempuan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Jumlah atau proporsi penduduk usia produktif, penduduk usia kerja, dan penduduk usia lanjut yang lebih tinggi dibanding dengan penduduk laki-laki. Hal ini merupakan potensi untuk sumber daya manusia penduduk perempuan yang perlu untuk dioptimalkan. Selanjutnya ada proporsi penduduk lanjut usia dan trennya. Sebagaimana terlihat pada gambar di atas adalah tren proporsi penduduk lanjut usia di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan jenis kelamin. Perlu kajian mendalam mengapa terjadi penurunan proporsi penduduk lansia pada tahun 2020. Meskipun secara regional dan nasional, proporsi penduduk lansia di Kabupaten Banyumas tetap lebih tinggi. Penurunan proporsi terjadi pada kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara pada tahun 2020, Indonesia baru berada dalam masa transisi menuju era aging population, yaitu ketika presentase penduduk usia 60 tahun ke atas
mencapai lebih dari 10%. Sementara Kabupaten Banyumas sudah lebih awal menuju era aging population. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang cek radio berdasarkan kelompok umur penduduk lanjut usia. Berikut ada datanya dari umur 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, dan 75 tahun ke atas. Datanya sudah tertera di atas itu, dan itu bersumber dari BPS Kabupaten Banyumas 2021. Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, adalah cek radio berdasarkan kelompok umur penduduk lanjut usia di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Cek radio terendah ada pada lansia kelompok umur tertinggi 75 tahun ke atas, yakni 87,46%. Penurunan cek radio pada kelompok umur ini terjadi sangat tajam dibandingkan dengan kelompok umur sebelumnya 70 sampai 74 tahun, yakni 97,73 menjadi 87,46. Ini artinya banyak sekali lansia perempuan dengan usia yang sangat lanjut yang berstatus janda yang sudah meninggal pasangannya dan yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk sekarang, dependensi radio kelompok lansia dan anak di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dan tantangan bonus demografi. Bonus demografi atau demografi dividen adalah suatu wilayah dengan penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Dan data di bawah ini memperhatikan besaran dependensi radio atau yang biasa disingkat dengan DR di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Untuk ini datanya untuk non-produktif yang laki-laki 33,35% dan perempuan 31,61%. Dan jika ditotal akan menjadi rata-ratanya 32,48%. Untuk yang usia 65 tahun ke atas, yang laki-laki 12,15%, yang perempuan 12,94%, dan jika ditotal maka akan dapat hasil 12,54%. Dependensi radio umum untuk umur di lain 0 sampai 14 dan 65 ke atas. Yang laki-laki adalah 45,50% dan yang perempuan 44,50%. Dan jika dirata-rata akan mendapatkan hasil 45,2%. Tabel di atas merupakan definisi radio kelompok lansia dan anak-anak di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Secara umum, tabel di atas memperlihatkan bahwa dependensi radio di Kabupaten Banyumas sebesar 45,2% merupakan sebuah angka yang ideal untuk memperoleh jendela kesempatan bonus demografi, mengingat jumlah produk usia produktif yang dominan. Bahkan dependensi radio pada kelompok perempuan sedikit lebih rendah. Untuk kesimpulannya, secara umum dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa proses penuaan penduduk di Kabupaten Banyumas 13,18% lebih awal terjadi dibandingkan pada tingkat provinsi, yaitu 12,15%. Walaupun nasional 9,78%, dengan demikian generasi baby boomer atau pre-boomer di Kabupaten Banyumas juga lebih banyak yang akan mewarnai transisi demografi yang ada. Dilihat dari jenis kelaminnya, lansia perempuan 13,59% dan lansia laki-laki 12,77%. Akibatnya, cek radio lansia di bawah 100, yakni pada kisaran angka 97. Artinya, setiap 100 penduduk lansia perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Kondisi ini memberikan implementasi perlunya memberikan perhatian khusus pada penduduk lanjut usia perempuan, di mana untuk Kabupaten Banyumas pada proses penuaan penduduk
yang banyak disumbangkan oleh penduduk lansia perempuan lebih cepat dibandingkan pada tingkat regional. Untuk kesalahan kata, saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.